Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berada di Stasiun Pasar Minggu Baru dan kita ingin berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional untuk mencari rekaman-rekaman sejarah dan arsip-arsip penting dalam sejarah kebangkitan nasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wah, ternyata sudah sampai ya kita teman-teman di Stasiun Gondang Dia. Habis dari Gondang Dia, kita akan jalan menuju ke Museum Kebangkitan Nasional. Saksikan terus ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sekali lagi. Oke teman-teman, aduh alhamdulillah nih teman-teman, setelah tadi saya jalan selama 1 km, akhirnya saya sudah sampai nih di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi di museum ini dulunya adalah tempat para pelajar pada zaman Belanda, yaitu para pelajar Stovia atau School tot Opleiding van in Utrecht Arsen. Oke, jadi yuk kita lanjut ya teman-teman, kita telusuri ke dalam apakah ada arsip-arsip rahasia ataupun benda-benda peninggalan pada zaman itu. Oke, ikuti terus ya teman-teman.
Jadi sekarang saya sudah ada di dalam Museum Kebangkitan Nasional. Di sini saya ingin lihat-lihat nih, apa ada arsip nasional, kemudian ada peninggalan-peninggalan pada masa VOC dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya peta Pulau Indonesia pada masa VOC. Ya, seperti yang bisa kalian lihat. Di sini ada tulisannya ya, Dutch East India atau Hindia Belanda. Nah, jadi di sini pada masa itu terjadi penjajahan Belanda, kemudian mereka mendirikan yang namanya VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kompeni Perdagangan Belanda, yang tugasnya adalah para pedagang Belanda itu berdagang untuk kebutuhannya mereka, untuk mensejahterakan kompeni Belanda. Ya, mungkin kita lihat-lihat lagi yang lainnya, masih banyak lagi di sini yang harus kita pelajari. Oke. Oke, di sini ada juga rempah-rempah. Di sini ada cengkeh, kemudian sama yang lain-lain. Di sini merupakan harta kekayaan dari negara Indonesia yang diambil oleh penjajah Belanda pada masa itu, pada tahun sekitar 1520-an. Dan di sini juga ada jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara atau A European Expedition Route to Nusantara. Di sini ada yang warna ungu, yaitu ada jalur kedatangan bangsa Belanda atau Dutch Expedition Route. Kemudian ada jalur kedatangan bangsa Portugis yang warna hijau. Di sini ada Portuguese Expedition Route. Kemudian ada jalur kedatangan bangsa Spanyol atau Spanish Expedition Route. Dan di sini juga ada pelabuhan-pelabuhan yang dibuat pada masa itu atau trade ports. Di sini seperti ada pelabuhan Lisbon, Sevilla, Havana, Veracruz, Panama, Georgetown, Brazil, Lima, dan sebagainya. Nah, jadi ada 3 yang terjadi pada masa penjajahan atau 3G, yaitu gold, gospel, dan yang lain. Ya, gold itu artinya kejayaan, gospel artinya penyebaran agama. Agama yang disebarkan adalah agama Kristen pada masa itu. Dan yang terakhir adalah glory. Tadi adalah glory. Glory itu artinya adalah kejayaan atau keemasan pada masa itu. Jadi Belanda dan Portugis berhasil menguasai Indonesia, terutama Belanda yang menguasai sekitar 3,5 abad atau 350 tahun. Oke, jadi di sini juga ada politik etis atau ethical policy. Jadi pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina, yaitu ratu pada masa Belanda, itu menegaskan bahwa kerajaan Belanda mempunyai hutang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda melalui 3 komponen. Yang pertama ada irigasi, yang tugasnya itu membangun dan memperbaiki saluran irigasi untuk keperluan pertanian. Kemudian ada imigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang padat kemudian ke daerah yang jarang penduduknya atau yang penduduknya sedikit. Nah, yang ketiga ada edukasi, itu menyelenggarakan kegiatan pendidikan demi meningkatkan kualitas masyarakat. Nah, kebijakan politik etis ini dinilai menguntungkan rakyat karena adanya edukasi. Dengan mendapatkan pendidikan di sekolah pemerintah, maka terbuka kesempatan untuk menaikkan status sosial. Ya, jadi ini adalah politik etis pada masa kebangkitan dulu. Oke, di sini ada tokoh-tokoh saat politik etis, ethical policy notable figures.
penderitaan rakyat akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda baru diketahui oleh masyarakat di Belanda setelah ditulis dan disebarluaskan. Tulisan tersebut berhasil mengubah opini masyarakat Belanda terhadap rakyat di tanah penjajahan pada masa itu. Contoh tokoh-tokoh politik etis atau ethical policy notable figures. Yang pertama ada Edward Douwes Dekker atau bisa kita kenal dengan Douwes Dekker. Jadi pada tahun 1860 Edward Douwes Dekker yang menjabat sekitar yang lahir sekitar 1820 kemudian meninggal pada 1887 menulis buku yang berjudul Max Havelaar yang menceritakan kekejaman kebijakan tanam paksa atau bisa kita bilang dengan kerja paksa ya atau kerja rodi. Kemiskinan dan wabah terjadi di mana-mana. Rakyat selalu dibayangi dengan ancaman dan kematian. Nah, yang kedua ada Konrad Theodor van Deventer. Nah, ini adalah salah satu tokoh politik etis yang kedua. Pada tahun 1899, Konrad Theodor van Deventer yang lahir sekitar 1857 dan meninggal pada 1915 menulis artikel berjudul An Error's Schuld yang berarti hutang kehormatan, berisi himbauan agar kerajaan-kerajaan Belanda mengembalikan keuntungan bersih yang diterimanya kepada rakyat di tanah penjajahan pada masa itu. Ini adalah tokoh-tokoh politik etis atau ethical policy notable figures, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang harus kita pelajari di Museum Kebangkitan Nasional. Saksikan terus. Nah, tadi ada politik etis atau ethical politisi dan tokoh-tokohnya pada masa politik etis. Nah, di sini ada penyimpangan politik etis atau ethical policy distortions. Ethical policy distortions. Pelaksanaan politik etis ternyata menyimpang jauh dari usaha menyejahterakan rakyat karena dalam praktiknya diarahkan demi mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda. Jadi untuk bangsa Indonesia sendiri kita tidak diuntungkan, melainkan hanya menguntungkan pihak Belanda saja. Saluran irigasi dibangun untuk perkebunan, pemindahan penduduk atau emigrasi dilaksanakan demi memenuhi tenaga buruh pada perkebunan. Sementara rakyat diberi pendidikan hanya menjadi pegawai rendahan dengan gaji murah. Jadi pada masa Belanda kita itu hanya disuruh menjadi pekerja rodi saja. Jadi tidak diberikan pendidikan, melainkan tadi di sini dijelaskan menjadi pegawai rendahan dengan gaji murah. Ya meskipun kita digaji tidak seperti penjajahan Jepang yang tidak digaji, tetapi gaji kita itu sangat sedikit, bahkan tidak memenuhi makan atau kebutuhan hidup kita. Makanya pada masa itu terjadi kelaparan dan kematian. Oke, lanjut. Di sini ada pendidikan masa Hindia Belanda. Education during the Dutch East in this era. Pendidikan pada masa Hindia Belanda bersifat diskriminatif atau membedakan karena mengutamakan golongan-golongan tertentu, sementara anak-anak bumi putra diabaikan kecuali yang berlatar belakang bangsawan. Ciri pendidikan pada masa itu adalah gradualisme, tidak memperhatikan pendidikan penduduk bumi putra. Dualisme, pendidikan dibuat terpisah untuk anak bumi putra dan anak terpilih atau yang bisa kita bilang anak-anak bangsawan. Kemudian prinsip konkordansi, mempersulit anak bumi putra bersekolah di sekolah pemerintah. Padahal pada masa itu pendidikan bertujuan mendapatkan pegawai dengan gaji murah. Sementara yang kita inginkan pendidikan itu agar kita menjadi orang yang sukses dan memiliki pengetahuan tentang ilmu pengetahuan untuk keberlangsungan hidup kita. Oke, di sini juga ada ragam pendidikan, types of education. Di sini ada sekolah dasar kelas 1, the Scholander Eerste Class, khusus untuk anak bangsawan dengan lama pendidikan 7 tahun. Atau
diintegrasikan ke Hollands Inland School ataupun ke Europees Larger School atau ILS. Yang kedua ada sekolah dasar kelas 2, the Scholen der Tweede Class, untuk masyarakat biasa dengan lama pendidikan 5 tahun. Lanjut ke sekolah rendah Eropa, Europees Larger School atau ILS, untuk bangsa Eropa dan keturunannya serta bumi putra, terpilih dengan lama pendidikan sekitar 7 tahun. Lanjut ada sekolah menengah atau bisa kita bilang sekarang sekolah SMK atau sekolah SMA, atau yang kalau dalam bahasa Belanda gymnasium, lama pendidikan sekitar 5 tahun. Pada tahun 1875, sekolah ini diubah menjadi sekolah tinggi warga negara atau Hoger Burger School. Kemudian yang kelima, sekolah pendidikan guru ada Quick School. Keenam, sekolah raja Hofden School. Tujuannya untuk memenuhi kepentingan administrasi pemerintah atau pemerintah administration. Pada tahun 1900, sekolah raja diubah menjadi Opleiding School for Inland Ambetreinen, Austria. Kemudian ketujuh, sekolah kejuruan atau Volkenderwich di bidang pertukangan, Ambacht Onderwijs, teknik atau teknis Onderwijs, perdagangan Handel Onderwijs, pertanian Landbouw Onderwijs, pendidikan kewanitaan Meisjes Volkenderwijs, dan pendidikan tinggi Hoger Onderwijs. Nah, di sini ada munculnya elit baru, the emergence of new elites. Kebijakan politik etis yang dinilai menguntungkan adalah education atau edukasi, karena rakyat diberi kesempatan menyekolahkan anaknya, terbukanya kesempatan mendapatkan pendidikan, serta melahirkan golongan elit baru, yaitu kelompok masyarakat yang terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Nah, ini adalah munculnya elit baru atau the emergence of new elites. Oke, sekarang lanjut. Di sini ada buku-buku karya pada masa itu. Nah, di sini ada karya bukunya Douwe Dekker, Max Havelaar, kemudian ada Multatuli, Max Havelaar. Kemudian sini juga ada Max Havelaar yang Multatuli. Di sini juga ada Mutiara pada masa Belanda. Nah, di sini ada nilai, ada rapot. Nah, dulu nilainya itu hanya paling tinggi itu 8. Kalau sekarang mungkin ada sekitar 90-an atau 80-an. Tapi masa itu nilainya itu hanya 1 sampai 9 ataupun sampai 10. Itu udah termasuk nilai tertinggi, tetapi sekarang bisa sampai 100. Nah, di sini juga ada rapor taman siswa dan ada sabak dan grip. Stone State and grip. Nah, sabak dan grip merupakan alat tulis yang pernah digunakan dalam kegiatan pelajaran di sekolah. Sabak berfungsi seperti buku untuk menulis dengan cara dicuci menggunakan air atau mengoleskan arang di atasnya sehingga tidak bisa digunakan kembali. Oke, bisa kamera dilihatkan ke sini. Nah, jadi seperti itu ya raport-raport pada masa itu. Kemudian ada sebuah papan tulisnya pada masa itu juga. Jadinya pada masa itu sih papan tulis masih menggunakan kapur. Mungkin kalau sekarang sudah menggunakan yang namanya papan tulis yang menggunakan spidol. Kalau terdahulu menggunakan kapur. Ya, mungkin ini adalah pendidikan pada masa Hindia Belanda. Oke, kita lanjut ke organisasi pada masa kebangkitan nasional. Di sini ada Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1912. Didirikan oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo
ibu dari perhimpunan. Budi Utomo, the mother of organization. Lahirnya Budi Utomo menjadi hari terbangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan tumbuh dan berkembang pesat sehingga muncul jenis perjuangan baru dalam melawan penjajahan. Perjuangan yang semula mengandalkan kekuatan fisik dan bersifat kedaerahan sehingga selalu gagal digantikan dengan perjuangan pemikiran yang bersifat nasionalis dan tujuan mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo didaulat menjadi ibu perhimpunan karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi perjuangan pergerakan dengan ideologi beragam seperti Sarekat Islam, Indonesia Partij Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Budi Utomo sama organisasi perjuangan lainnya membangun kesadaran untuk bersatu mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera dan mulia. Oke, lanjut. Nah, di sini agak panjang. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stopia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Algebrei Lager Onderwijs atau MULO Algemeen